Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Habibi dengan info 41252415, kelas DD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang protein untuk memenuhi tugas kimia organik. Yang pertama yaitu ada definisi protein. Protein sendiri adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pila fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti zat besi dan tembaga. Protein merupakan salah satu kelompok dari bahan makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Tidak seperti bahan makronutrien lain, misalnya karbohidrat, lemak, protein memiliki peran lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Berikut adalah struktur kimia protein. Ada gugus amin, ada gugus karboksil, dan ada rantai samping. Gugus amin bersifat basa dan berperan dalam ikatan peptid. Gugus karboksilat COH bersifat asam dan juga terlibat dalam pembentukan ikatan peptid. Atom karbon alfa, pusat utama yang menghubungkan semua gugus amin, dan ada rantai samping R, bagian yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya, dan juga menentukan sifat dan fungsi masing-masing. Ada 4 tingkatan protein. Yang pertama yaitu ada struktur primer menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. Yang kedua ada struktur sekunder, yaitu menunjukkan pembentukan konfirmasi khas. Alpha helix, beta acid, alpha tron, dan random coil dalam rantai polipeptid molekul protein. Yang ketiga yaitu ada struktur tersier menunjukkan pembentukan lipatan, folding polipeptid. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada struktur kuartener menunjukkan penggabungan kurang lebih rantai polipeptid atau subunit penyusun protein. Berikut adalah gambar 4 tingkatan protein. Yang selanjutnya yaitu protein secara struktur. Protein berserat adalah protein dengan rantai polipeptid yang panjang dan paralel, seringkali tidak larut dalam air. Contohnya kolagen, yaitu kulit tulang rawan, dan keratin, yaitu rambut atau kuku. Protein globular, yaitu protein berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptid yang berlipat-lipat. Protein ini umumnya larut dalam air. Contohnya adalah enzim, insulin, dan albumin. Protein secara fungsi, yaitu yang pertama, enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, dan yang kedua, hormon fungsinya mengatur fungsi tubuh seperti insulin yang mengontrol gula darah. Yang ketiga yaitu antibodi membantu melawan infeksi atau bakteri atau virus. Yang keempat yaitu protein transport memindahkan molekul seperti hemoglobin yang membawa oksigen. Dan yang kelima, penggerak berkontribusi pada menggerakkan otot seperti miosin. Yang keenam yaitu protein struktural memberikan bentuk dan dukungan pada sel jaringan seperti kolagen atau keratin. Protein berdasarkan gugus tambahan atau protein terkonjugasi. Yang pertama, lipoprotein. Lipoprotein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya pada membran sel. Dan yang kedua yaitu glikoprotein, protein yang berkaitan dengan karbohidrat, misalnya imunoglobin atau antibodi. Yang ketiga ada fosfoprotein, yaitu protein yang mengandung gugus fosfat, misalnya kafein, kasein dalam susu. Dan yang keempat yaitu hemoprotein, protein yang mengandung gugus heme seperti hemoglobin dalam darah.
Yang kelima, ada flavoprotein, protein yang terikat pada nukleotida flavin. Contohnya enzim suksinat dehidrogenase. Yang keenam, ada metaloprotein, yaitu protein yang mengandung ion logam. Misalnya, ferrit yang mengandung zat besi. Yang selanjutnya yaitu bentuk uji protein. Protein diuji dalam beberapa uji, yaitu yang pertama ada uji Biuret. Definisi uji Biuret. Uji Biuret adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein atau peptida berdasarkan adanya ikatan peptida. Uji ini dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan reagen Biuret dalam larutan basa yang menghasilkan perubahan warna dari biru menjadi ungu jika protein ada. Reaksi ini terjadi karena ion tembaga dari reagen membentuk kompleks ungu dengan ikatan peptida dari protein. Berikut ada hasil uji Biuret pada protein. Pengujian secara Biuret ini sampel harus berupa larutan. Selanjutnya sampel sebanyak 2 mili ditambahkan dengan 5 mili bereaksi Biuret, maka akan terbentuk warna ungu. Untuk hasil yang lebih baik, maka menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding. Kontrol positif yang digunakan yaitu putih telur. Dari hasil analisis semua sampel memberikan reaksi positif dengan warna ungu yang terbentuk berbanding langsung dengan konsentrasi protein di mana semakin meningkat intensitas warnanya, konsentrasi semakin besar. Berikut adalah hasil uji protein secara Biuret, yaitu yang pertama ada putih telur, hasil warna ungu yang menandakan positif. Yang kedua ada daun jambu biji tua, juga berwarna ungu yang menandakan positif. Dan yang ketiga juga ada jambu biji muda dan juga sama berwarna ungu yang menandakan positif. Hasil ini didapatkan dari jurnal ini. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan reaksi Biuret. Reaksi Biuret terjadi karena Cu plus dari larutan CuSO4 berikatan dengan dua atau ikatan dua atau lebih ikatan peptida CuNH pada protein dalam suasana basah NaOH. Pada kondisi ini, ion Cu2 plus membentuk kompleks berwarna ungu atau violet dengan gugus peptida seperti ditunjukkan pada reaksi kimia di atas ini. Semakin banyak ikatan peptida, semakin jelas warna ungunya. Yang kedua yaitu ada uji ninhidrin. Definisi dari uji ninhidrin adalah tes kimia untuk mendeteksi keberadaan asam amino dan protein dalam suatu sampel. Uji ini bekerja berdasarkan reaksi antara ninhidrin dan gugus amino dari asam amino atau protein yang menghasilkan produk berwarna ungu, tua atau biru yang disebut ungu ruheman. Uji ninhidrin yaitu dengan bahan yang digunakan adalah larutan ninhidrin 1%, reaksi Milon, larutan NaOH 10%, larutan CuSO4 0,1%, telur ayam ras, telur ayam kapung, telur bebek, kacang tanah rebus, brokoli rebus, dan tahu. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, penjepit tabung, pipet tetes, gelas, Erlenmeyer, rak tabung, batang pengaduk, lampu spiritus, kertas saring, beker gelas, corong, dan pipet berskala. Pada uji ninhidrin, setiap tabung ditambahkan 0,5 mili larutan ninhidrin 1% lalu dipanaskan. Berikut adalah hasil uji ninhidrin. Tabel 1 pada pengamatan uji ninhidrin menunjukkan bahwa hasil positif menandakan
yang menandakan bahwa pada bahan makanan yang ditunjukkan pada sampel telur ayam kampung, telur ayam ras, telur bebek, tahu, dan kacang tanah rebus mengandung protein, namun pada sampel brokoli rebus hasilnya adalah negatif. Hal ini berarti menandakan bahwa sampel brokoli rebus tidak mengandung protein, kemungkinan terjadi kesalahan pada penambahan larutan bereaksi. Berikut hasilnya. Nomor satu yaitu ayam kampung, sebelumnya berwarna kuning, sesudah ditambah ninitrin berwarna putih, setelah pemanasan menjadi ungu yang menandakan positif. Yang kedua yaitu tahu, sebelum diuji berwarna putih dan sesudah ditambah ninitrin berwarna putih, setelah dipanaskan berwarna biru ungu yang menandakan positif juga. Yang ketiga ada telur ayam ras, sebelumnya berwarna kuning juga dan sesudah ditambah ninitrin berwarna kuning, setelah dipanaskan menjadi ungu yang menandakan telur ayam ras juga positif. Yang keempat ada brokoli rebus, sebelumnya berwarna hijau dan sudah ditambah ninitrin menjadi tetap berwarna hijau dan setelah pemanasan tetap berwarna hijau yang menandakan negatif. Yang kelima ada kacang tanah rebus, sebelumnya berwarna putih, sudah ditambah ninitrin berwarna putih dan setelah pemanasan berwarna biru ungu yang menandakan positif. Nomor 6 ada telur bebek, sebelumnya berwarna kuning dan sesudah ditambah nitrin berwarna ungu, setelah pemanasan menjadi biru ungu yang menandakan positif. Yang berikutnya yaitu ada persamaan reaksi uji ninitrin. Pada reaksi di atas, ninitrin bertindak sebagai oksidator yang mana menguraikan asam amino gugus amin NH2+, NH2 dilepaskan menjadi NH3, gugus karboksilat COH terdekarboksilasi menjadi CO2 dan rantai sampingnya berubah menjadi aldehid ROH. Selama proses ini, ninitrin sendiri terreduksi menghasilkan bentuk hidrindatin amonia yang dilepas kemudian bereaksi kembali dengan ninitrin teroksidasi dan hidrindatin sehingga terbentuk kompleks Kruhemans purple yang menghasilkan warna ungu sebagai tanda positif adanya asam amino. Yang ketiga yaitu ada uji Milon. Uji Milon adalah uji kimia kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin dalam satu protein. Reaksi Milon yaitu campuran merkuri nitrat dalam asam nitrat akan bereaksi dengan gugus fenol pada tirosin dan menghasilkan warna merah bata setelah pemanasan. Jika warna merah muncul berarti sampel mengandung protein yang memiliki tirosin. Uji Milon, sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang hijau. Pembuatan tepung kacang hijau untuk pembuatan kecambah dilakukan dengan cara kacang hijau ditimbang sebanyak 250 gram, lalu direndam dalam 200 mili air selama 12 jam. Kemudian ditiriskan lalu ditebarkan pada wadah yang berlubang-lubang dan ditutupi kain. Setiap 6 jam sekali disemprot dengan air menggunakan hand sprayer. Perkecambahan dilakukan selama 48 jam. Kecambah yang dihasilkan dikeringkan dalam oven dalam suhu 45 derajat Celcius. Dalam eh, dalam suhu 45 derajat Celcius sampai diperoleh derajat kekeringan. Kemudian kecambah kacang hijau kering dilepas kulitnya, digiling dan diayak menjadi tepung. Dengan cara yang sama dilakukan untuk proses perkecambahan menggunakan media limbah air, cucian beras, dan limbah air kelapa. Berikut adalah hasil dari uji Milon. Nomor satu sampel tepung A, uji Milon, warna merah diperoleh merah dan
menandakan hasil positif. Yang kedua tepung B, uji Milon yang pertama merah menjadi merah menandakan positif, dan yang ketiga tepung C, uji Milon yang pertama merah diperoleh merah yang menandakan positif. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1 mili sampel, tambahkan 5 tetes larutan HgNO4, larutan H, larutan HgNO3 2, larutan HgNO3 2 0,1 N, kemudian panaskan sampai mendidih. Reaksi positif terbentuknya endapan merah. Berikut adalah persamaan reaksi uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mendeteksi asam amino tirosin dalam protein. Pada reaksi tersebut, gugus fenol OH aromatik pada tirosin bereaksi dengan reagen Milon Hg2+ dalam HNO3 sehingga membentuk kompleks merkuri berwarna merah bata. Warna ini muncul karena gugus fenol ternitrasi lalu berikatan dengan ion merkuri sehingga hanya protein yang mengandung tirosin yang memberikan hal positif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.